Assalamualaikum. Halo teman cerita. Ketemu lagi di channel Cerita Kita. Tempat kita bercerita informasi yang bermanfaat. Bagaimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Semoga Allah lancarkan segala urusannya dan Allah berikan rezeki yang halal, berkah dan thayyib. Amin. Sebelum lanjut nonton video cerita kita, tolong ya bantu like dan subscribe. Terima kasih atas dukungannya. Masih berada di kota Yogyakarta. Mungkin sebagian dari teman cerita pernah ya pergi ke Jogja, tapi mungkin sebagian yang lain belum pernah. Ada yang di Jogja itu sampai beberapa hari, tapi ada juga yang hanya punya waktu seharian. Nah, bagi yang punya waktu seharian, bisa pergi kemana aja sih di kota Jogja ini? Aktivitas pagi di Jalan Malioboro bisa jadi pilihan yang menarik. Di sini, walaupun jalannya sudah dibuka untuk kendaraan bermotor, tapi karena masih pagi, jadi nggak begitu ramai. Udaranya masih cukup bersih. Dan kita tahu bahwa di Jalan Malioboro itu trotoarnya sangat lapang, bersih, jadi enak banget buat teman cerita yang hobi jogging atau sekedar jalan santai. Di sepanjang Jalan Malioboro di pagi hari banyak kita lihat orang yang sekedar duduk-duduk santai. Ada juga yang main catur atau ya hanya melihat pemandangan aja. Yuk kita belok ke Jalan Sosrowijayan. Nah, di jalan ini tuh banyak banget ya pilihan hotel dan penginapan dan juga tempat sarapan. Salah satunya ya ini gudeg Mbok Lindu. Gudeg yang cukup terkenal dan berumur cukup tua ya. Nah, buat kamu yang punya waktu dan mau untuk ngantri dan penasaran, bisa dong ikut ngantri di situ. Tapi kalau yang nggak mau, ya cari alternatif tempat sarapan yang lain aja. Kalau nggak ada mau tempat sarapan yang cocok, yuk balik kanan, balik lagi kita menyusuri Jalan Malioboro. Mau kemana dong kita? Cari aja lah, siapa tahu ketemu. Nah, ini dia, ada pasar Beringharjo di sisi yang lain, tapi kita tinggal nyebrang aja kok, gampang banget. Tapi karena masih pagi banget ya, saat itu tuh kalau nggak salah jam 7 pagi, kita lihat pasar Beringharjo masih sepi, nggak ada orang-orang yang jualan di depan sini. Dan memang benar ketika kita masuk, tuh kios-kiosnya masih pada tutup. Memang sih kita lihat ada beberapa orang yang jualan batik-batik, tapi itu mereka memanfaatkan depan kios yang masih tutup. Nah, tempat makanan di pasar Beringharjo adalah bagian belakang dan juga masih tutup. Katanya sih baru buka jam 9-an. Tapi nggak usah sedih ya, kita bisa cari sarapan di sekitar Beringharjo. Contohnya ini, ibu ini jualan di samping pasar Beringharjo. Ada banyak pilihan, ada gudeg juga, dan ada pecel, ayam goreng, dan lain-lain. Memang bukan tempat makan yang proper ya, tapi penjualnya menyediakan kursi. Jadi kita bisa tetap makan dengan duduk di tepi jalan sambil melihat suasana pagi di kota Jogja, tepatnya di Jalan Malioboro. Selesai sarapan, yuk kita lanjut jalan-jalan ke Keraton Yogyakarta. Keraton buka dari jam 8.30. Cukup pagi ya, jadi teman cerita yang sampai di Jogja pagi bisa langsung jalan ke sini. Tiketnya juga cukup terjangkau ya. 15.000 orang dewasa dan 10.000 untuk anak-anak. Saran kita ya untuk teman cerita, kalau ke Keraton Yogyakarta pakai guide. Kenapa sih harus pakai guide? Karena kalau nggak pakai guide nanti masuk ini apa kok patungnya kayak gini gitu. Nanti gak ngerti. Emang di keraton kita bisa lihat apa aja sih, Bun? Banyak ya. Di sini kita bisa tahu budaya di Jawa itu seperti apa. Karena kalau di lingkungan keraton, upacara adat itu masih kental banget ya untuk dilakukan. Selain itu, kita juga bisa melihat banyak banget bangunan-bangunan yang usianya sudah ratusan tahun. Karena keraton ini dibangun lebih dari 200 tahun yang lalu. Tapi nggak cuma itu aja. Di sini juga bisa melihat koleksi-koleksi milik keraton. Oh iya, Bun, kemarin pas kita kesini kan kita bisa lihat banyak banget souvenir dari negara lain ya, kayak dispenser, lampu kristal, teko, piring, cangkir. Barang-barang itu hadiah dari mana aja ya? Kok Bunda lupa ya?
Kalau gak salah sih dari Belanda, terus Cina, Jepang, Prancis. Wah, banyak ya yang ngasih hadiah. Yuk lanjut ke area selanjutnya. Awan udah gak sabar pengen lihat kentongan sama beduk. Sebenarnya pengen dengar suaranya, cuma sayang lagi gak dibunyiin. Kita jalan-jalan mengelilingi keraton ini sekitar 2 jam. Lumayan puas sih karena sudah menjelajahi hampir seluruh ya area yang memang boleh dikunjungin. Setelah itu teman cerita bisa lanjut ke Taman Sari. Taman Sari itu masih merupakan bagian dari keraton. Bisa lewat jalan raya menggunakan mobil, tapi kalau yang mau jalan kaki bisa lewat sini. Ini tuh apa ya, rumah-rumah abdi dalam. Enak loh, jadi kayak lewat perkampungan gitu. Tapi ya kalau bisa sih jangan sendiri ya, harus ada yang nunjukin jalan, karena kalau enggak nanti bingung mau beloknya sebelah mana. Harga tiket di Taman Sari sama kayak di keraton, 15.000 untuk orang dewasa dan 10.000 untuk anak-anak. Yuk masuk ke Taman Sari. Taman Sari itu tempat pemandian raja. Jadi kalau raja mau mandi mungkin ke sini. Tapi kita di Taman Sari cuma sebentar karena kita udah pada tepak duluan di keraton. Jadi ya cuma ngeliat doang, nggak jauh-jauh banget. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya ya, Taman Sari itu nggak cuma sekedar kolam renang atau tempat refreshing untuk raja. Taman Sari itu luas banget. Ada juga tempat-tempat lain. Tapi ya itu tadi, ini kan sudah menjelang zuhur ya, menjelang siang hari. Jadi lumayan panas dan keringetan. Akhirnya ya udah kita memutuskan untuk udahan lah di Taman Sarinya. Jadi buat teman cerita yang pengen mengeksplor Taman Sari ini lebih dalam, pengen tahu keseluruhan dari Taman Sari ini, baiknya sih datangnya pagi ya pas buka. Bukanya itu jam 9 pagi. Bisa juga sore hari sih, tapi kalau sore kan waktunya sangat terbatas. Sebelum lanjut ke destinasi selanjutnya, yuk kita sholat zuhur dulu di Masjid Keraton Soko Tunggal dekat dengan pintu masuk Taman Sari. Di Jogja itu enaknya kita tuh kemana-mana bisa naik beca. Kalau dulu beca itu di kayu, saat ini beca udah pakai mesin motor, jadi kita sebutnya sebagai bentor atau becak motor. Kita kemana sih ini? Destinasi berikutnya yang bisa teman cerita pilih adalah Taman Pintar. Anak-anak bakal suka banget ya kalau kesini. Iya bun, kemarin pas Awan kesini Awan seneng banget soalnya kayak belajar tapi main gitu. Asik lah pokoknya, recommended buat anak-anak. Aku tahu sih kenapa anak-anak suka banget ya ke sini, karena di sini tuh anak-anak tuh berasanya main. Di sini banyak terdapat alat-alat peraga yang mereka bisa praktekin sendiri. Jadi berasa mainan, padahal sebenarnya itu alat peraga ilmiah yang ada maksud di balik uji coba itu. Taman Pintar ini cukup luas ya. Ada yang di bagian luar tadi, dan ada juga gedung utama yang disebut sebagai gedung oval kotak. Gedung ini terdiri dari 3 lantai dan berpendingin udara. Jadi kalau pergi ke Taman Pintar ini di siang hari nggak masalah. Tapi kalau teman cerita datang ke Taman Pintar ini di pagi hari, ya lebih baik explore dulu yang bagian luarnya. Nanti kalau udah mulai panas, mulai siang, mulai terik, barulah ke dalam, mainan di dalam sekaligus ngadem. Waktu itu kita kesini habis duhur sampai jam mau tutup ya, sekitar jam 4 sore. Karena memang waktunya yang kita punya itu terbatas, jadi cuma bisa explore gedung utama. Nah, buat teman cerita yang waktunya longgar, bisa kesini dari pagi sampai sore hari, karena kita pernah begitu. Kita datang pas buka dan pulang pas tutup. Itu puas banget ya. Jadi beneran main yang bagian luar, kemudian main yang bagian dalam, dan juga ke tempat kreativitas. Karena di bagian luar juga ada tempat kreativitas seperti membatik dan lain sebagainya.
seneng main-main itu nggak ngerasa kalau waktu itu cepet banget berlalu. Tiba-tiba udah hampir jam 4 sore aja. Akhirnya kita mutusin untuk keluar sebelum kita diusir. Nah, istirahat dulu aja lah di hotel sebelum malam kita lanjut ke destinasi selanjutnya. Setelah cukup istirahat ya, selonjor-selonjoran kaki di hotel sebentar. Karena memang tadi tuh dari Keraton, Taman Sari, Taman Pintar tuh kita semua jalan kaki. Tapi malamnya tetap penasaran ya dengan situasi Malioboro di malam hari. Tetap jalan lagi sih. Malioboro di malam hari beda banget ya dengan di pagi hari tadi. Kalau pagi itu sepi, tapi kalau malam ramai. Padahal ini bukan akhir pekan dan bukan musim libur. Tapi indah banget kan kalau malam gini dengan banyak lampu-lampunya. Mau ngapain aja sih kalau kita di Malioboro itu? Bisa belanja di toko-toko sepanjang jalan Malioboro atau kulineran. Dan bisa juga nyoba nih ke teras Malioboro 2. Atau bisa juga ke teras Malioboro 1 yang letaknya di depan Pasar Beringharjo. Di teras Malioboro ini, teman cerita bisa beli cenderamata baik untuk diri sendiri maupun buat oleh-oleh. Jual apa aja sih di sini? Banyak ya. Di sini ada kaos, ada baju batik, ada kerajinan seperti sendal, aneka tas, juga ada gantungan kunci. Lelah jalan-jalan, terus aja ke belakang dan akan ketemu ini nih tempat makan di teras Malioboro. Dan enaknya sekarang ya ada menunya dan ada harganya. Jadi nggak usah khawatir akan diketok harganya oleh penjual. Setiap destinasi wisata yang kita share tadi udah kita bikin videonya juga. Bisa lihat di video cerita kita sebelumnya. Terima kasih ya udah menonton video cerita kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum.